Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa, aduh, stres dan capek banget pas lagi nulis kode? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah panduan supaya kalian bisa ngoding tanpa stres. Sesuai judul kita, Rahasia Kode Anti Pusing Mengenal Solid. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini beneran bisa ngubah cara kalian bikin software selamanya. Sangat relatable kan? Coba deh, kita pasti pernah ada di posisi ini. Frustrasi di meja kerja karena berhadapan sama yang namanya spaghetti code. Masalah utamanya tuh kerasa banget pas kita mau nambahin satu fitur baru, tiba-tiba fitur yang lain malah ikutan rusak. Kodenya udah kayak lemari baju yang super berantakan tanpa aturan. Kalian niatnya cuma narik satu kaos di bawah dan jeng-jeng seluruh isi lemari rubuh nimpa kalian. Bikin frustrasi banget pastinya. Kelihatan banget kan kontrasnya? Kalau kita pakai praktek yang buruk, nambah fitur itu rasanya kayak memicu bom waktu. Efek domino error di mana-mana. Tapi coba bayangin indahnya praktek yang baik. Nambah fitur rasanya gampang, aman, dan sistem kalian tetap jalan mulus tanpa merusak apa yang udah ada. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pindah dari kondisi yang bikin pusing itu ke kondisi ideal idaman kita semua? Oke, mari kita bedah sama-sama. Solusi dari kekacauan tadi datang dari seorang mentor legendaris di dunia rekayasa perangkat lunak, yaitu Robert C. Martin, atau yang lebih akrab kita sapa Uncle Bob. Dia ngenalin 5 aturan emas yang dirangkum dalam akronim SOLID. Ini tuh ibarat sapu ajaib buat ngerapiin kode kita yang berantakan tadi. Ada single responsibility, open close, list of substitution, interface segregation, dan dependency inversion. Namanya emang kedengeran agak akademis ya, tapi tenang aja, kita bakal kupas satu-satu pakai bahasa manusia supaya gampang dipahami. Kita mulai dari huruf pertama nih, S. Single Responsibility Principle atau SRP. Intinya sederhana tapi krusial banget. Sebuah kelas di dalam kode kalian cuma boleh punya satu alasan buat berubah, alias fokus di satu fungsi aja. Biar gampang nangkepnya, coba bayangin seorang koki profesional di restoran, tugas utamanya ya fokus masak hidangan yang enak kan? Bayangin betapa kacaunya kalau koki itu tiba-tiba harus ngepel lantai, nyuci piring kotor, terus ngitung pajak restoran juga di akhir bulan. Pasti hancur berantakan. Nah, hal yang sama persis berlaku di pemrograman. Misalnya, kalian punya program checkout. Ya dia tugasnya cuma ngurusin logika pembayaran aja. Nggak boleh digabung sama tugas akses database, apalagi sampai nyetak struk tagihan segala. Pisahin aja tugas-tugas itu, biar sistem kalian tetap rapi dan fokus. Lanjut ke huruf O, Open Closed Principle yang bakal ngebangun fondasi kode kalian jadi lebih kuat. Aturan mainnya gini, software itu harus terbuka buat ditambahin fitur baru, tapi tertutup buat dimodifikasi. Maksudnya, kalian harus bisa nambahin fitur tanpa perlu ngotak-ngatik kode lama yang udah terbukti jalan mulus. Kenapa ini penting banget? Soalnya, tiap kali kita ubah-ubah kode lama yang udah stabil, kita itu ibarat lagi buka pintu lebar-lebar buat bug baru yang nggak terduga masuk. Sebagai contoh gampangnya gini, bayangin kalian mau nambahin metode pembayaran baru, katakanlah pakai mobile payment. Daripada kalian ngebongkar paksa sistem pembayaran lama yang udah jalan, terus nambahin codingan rumit yang berisiko error, mending bikin aja satu program baru yang berdiri sendiri khusus buat mobile payment itu. Selama dia ngikutin standar pembayaran yang ada, sistem lama kalian bakal tetap aman sentosa dan fitur barunya masuk dengan rapi. Selanjutnya, huruf L, List of Substitution Principle. Secara konsep, prinsip ini bilang kalau bagian turunan dari sebuah kode harus bisa ngegantiin bagian utamanya dengan sangat sempurna tanpa bikin programnya error. Mikir aja kayak kalian lagi ngerakit mesin mobil. Suku cadang baru apapun yang kalian masukin, selama speknya sama, dia harus pas ngegantiin yang lama tanpa bikin mesinnya meledak. Semuanya harus bisa nyambung dengan mulus. Terakhir, kita gabungin aja langsung huruf I dan D, karena dua konsep ini saling melengkapi. Interface segregation ngingatin kita, jangan pernah maksa kode buat bergantung sama fungsi yang nggak dia pakai. Jangan bikin sistem yang terlalu rakus. Sementara itu, dependency inversion ngajarin kita buat bergantung pada sistem yang fleksibel, alias abstraksi. Ibaratnya nih, mending pakai colokan TV yang bisa dicabut pasang ke stop kontak mana aja, daripada kabel TV-nya kalian solder permanen ke tembok rumah. Fleksibilitas itu kuncinya. Oke, teori udah kita bahas, tapi beneran ampuh nggak sih di dunia nyata? Mari kita masuk ke bagian bukti nyata di lapangan. Ada data menarik nih dari studi di PUC Rio pada project machine learning. Kita tahu kan kalau machine learning itu kodenya lumayan ribet. Nah, setelah kode mereka direstrukturisasi pakai prinsip solid, tingkat pemahaman developer langsung bergeser drastis ke kategori mudah atau easy. Ini ngebuktiin banget kalau pakai solid itu sukses nurunin rasa pusing kita saat harus baca atau ngelanjutin kode buatan orang lain. Dan dengerin ini, 94,67%.
Angka fantastis ini datang dari studi kasus sistem Simpuswangi. Waktu tim mereka nerapin prinsip solid ke 192 bagian sistem, mereka berhasil bikin arsitektur yang gampang banget dirawat. Hasilnya, tingkat kepuasan dan penerimaan pengguna itu tembus nyaris 95% loh. Ini bukti mutlak kalau kode yang rapi di balik layar itu secara langsung bikin aplikasi kalian makin handal dan bikin penggunanya happy. Jadi, setelah kita bedah konsepnya bareng-bareng dan ngelihat buktinya, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian pikirin. Apakah kode kalian saat ini udah benar-benar siap buat masa depan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kalian lagi ngerakit bom waktu yang bakal meledak pas disuruh nambah fitur besok? Nerapin kelima prinsip solid ini adalah investasi terbaik buat kewarasan kalian dan kelangsungan aplikasi kalian. By Teknologi Berbicara.